Tren smartphone untuk selfie kini makin berkembang. Usung kamera selfie dengan resolusi tinggi jadi nilai jual yang terdepan. Termasuk smartphone besutan Vivo yang baru-baru ini rilis dengan kamera depan beresolusi tertinggi saat ini, yaitu 20 megapiksel. Apa semakin tingginya resolusi kamera depan jadi jaminan foto-foto selfie di smartphone makin cakep? Saya Arya dari Gadget Gaul dan inilah review Vivo V5. Setelah kurang lebih seminggu pakai Vivo V5, di sini saya akan sharing pengalaman yang saya dapetin dari smartphone dengan perfect selfie ini. Oke, dimulai dari nyamannya pakai Vivo V5 dulu ya. Desain Vivo V5 udah memenuhi kriteria standar smartphone di kelasnya. Usung struktur unibody dan layar Corning Gorilla Glass dengan lekukan 2,5D. Pertama kali pegang, saya sedikit terkejut karena bobot V5 ini ternyata lebih ringan dari perkiraan saya. Well, mungkin ini adalah efek dari pemakaian material plastik. Iya, plastik, bukan metal kayak HP Tiongkok Mitra kebanyakan. Meskipun warna gold di V5 ini seperti mempresentasikan elemen metal. Material plastik ini bukan polikarbonat biasa, tapi udah dicampur dengan partikel logam supaya lebih kuat. Apa efeknya dengan ketahanan bodi smartphone ini? Saya sih belum ngerasain bedanya. Namun yang pasti, elemen plastik ini punya daya tahan yang lebih unggul ketimbang metal, alias gak gampang penyok saat jatuh atau terbentur. Melihat bagian depan, saya sempat terkecoh dengan tombol home di bawah layar. Ini bukan tombol fisik ya, tapi tombol kapasitif yang nggak bisa ditekan. Tombol sentuh ini juga bisa berfungsi sebagai sensor sidik jari. Jujur, saya lebih suka sensor sidik jari di bagian depan ketimbang di bodi belakang. Lebih praktis aja gitu, nggak perlu balikan bodi HP cuma untuk unlock atau buru-buru cek notif chat dari gebetan pas smartphone lagi diletakkan di atas meja. Oh ya, kalau Gadgeteers lebih suka sensor di depan atau belakang. Kinerja sensor yang mampu mengenali 5 sidik jari ini juga cukup responsif. Mau posisi jempolnya kebalik atau dalam kondisi berkeringat, sensor ini tetap bisa unlock dengan cepat. Vivo sendiri ngeklaim sidik jari dapat dideteksi smartphone ini cuma dalam waktu 0,2 detik aja. Overall, dari segi desain, Vivo V5 ini cukup memuaskan. Bodi dengan layar 5,5 inci yang didesain memanjang cukup nyaman dioperasikan dengan satu tangan. Oh ya, satu lagi yang keren. Ukiran Vivo beraksen chrome di bodi belakang ini asli cakep banget, apalagi pas lagi kepantul cahaya. Untuk menunjang segala fitur smartphone kekinian, Vivo V5 udah menjalankan sistem operasi Android Marshmallow 6.0 yang dibalut dengan custom UI bikinan Vivo sendiri, yaitu FunTouch OS versi 2.6. Ini adalah versi yang lebih baru dari UI-nya Vivo V3 Max yang pernah saya review beberapa bulan yang lalu. Gak banyak perubahan yang saya rasain, selain jumlah temanya yang kini semakin banyak pilihannya. Oh ya, selain tema, Gadgeteers juga bisa gonta-ganti wallpaper, lock screen, dan font untuk bikin tampilan antarmukanya makin cetar. FunTouch OS ini bisa dibilang salah satu custom UI Android yang paling lengkap fitur-fiturnya. Mulai dari Smart Gesture, yang di dalamnya ada Sabre Gesture yang bisa kamu pakai untuk akses menu tertentu dengan cepat. Saya sendiri sih lebih sering pakai gestur slide down untuk membuka kamera dengan cepat, dan juga gambar pola E saat buru-buru pengen browsing sesuatu. Double tap to wake jarang saya pakai, karena lebih praktis dengan unlock pakai sidik jari. Oh ya, tanpa harus nyentuh layar, kamu juga bisa ngecek notif atau sekedar melihat jam dengan cara swipe tangan di atas layar. Kinerja Smart Motion ini juga terasa lebih baik ketimbang yang ada di Vivo V3 Max dengan FunTouch versi lama. Fitur lain yang gak kalah menarik adalah Smart Split. Iya, dengan fitur ini, Gadgeteers bisa buka dua aplikasi dalam waktu bersamaan. Misalnya lagi nonton live streaming di layar sebelah kiri, sambil ngebalas pesan WhatsApp di layar sebelah kanan. By the way, saat ini cuma ada beberapa aplikasi yang bisa manfaatin fitur ini. Dengan tagline Perfect Selfie, fitur kamera depan jadi nilai jual utama Vivo V5. Ya, nggak tanggung-tanggung. Resolusi kamera depannya 20 megapiksel, lebih besar dari kamera belakangnya yang cuma 13 megapiksel. Vivo patut bangga karena V5 adalah smartphone dengan 20 megapiksel front camera with soft light yang pertama di dunia. Tingginya resolusi kamera itu bukan satunya faktor untuk menghasilkan foto yang cakep, karena resolusi itu hanya sebatas ukuran foto pas dicetak. Ada beberapa faktor lain seperti jenis dan ukuran sensor. Dan Vivo V5 buktiin kalau 20 megapiksel ini bukan sekedar gimmick belaka. Kamera smartphone ini gunakan sensor Sony IMX376 dengan ukuran sensor 1/2,8 inci dan bukan lensa f2.0. Hasil foto selfie-nya bikin saya senyum-senyum sendiri. Iya, bekas jerawat dan juga flek hitam di muka saya benar-benar disapu bersih dengan fitur Face Beauty 6.0. Kalau kamu cowok dan pengen muka selfie kamu kelihatan mulus, atur aja skalinya ke 50% ya. Kenapa nggak 100% sekalian? Soalnya efek beauty-nya lebih kelihatan cewek banget, dengan rona pipi merah kayak abis di make up beneran.
Penggunaan LED flash di kamera depan seringkali jadi masalah karena cahaya yang terlalu kuat. Belajar dari pengalaman ini, Vivo juga membenamkan fitur Selfie Soft Light yang nggak bikin foto selfie kamu jadi overexposure dan bikin wajah kamu kelihatan flat. Selfie Soft Light ini juga menciptakan efek pencahayaan seolah sedang berada di studio foto profesional. Fitur Selfie Soft Light ini bisa dinyalakan secara manual atau di set auto untuk bisa aktif sendiri saat gelap. Intinya, hasil foto selfie pakai Vivo V5 ini udah instagramable banget dan nggak perlu pakai efek alay macam-macam lagi buat bikin terlihat cakep. Namun terkadang, selfie di indoor dengan cahaya minim, hasil fotonya agak kabur dan gak fokus. Sebaiknya tahan posisi sekitar 2-3 detik setelah tekan tombol shutter, supaya foto kamu lebih stabil dan juga fokus. Kamera belakang 13 megapikselnya emang gak sespesial kamera depannya. Dengan bukaan lensa f2.2 dan autofocus berjenis PDAF, rasanya udah cukup untuk kebutuhan jepret-jepret harian. Warnanya natural, detail foto juga masih kelihatan jelas. Kalau masih kurang puas dengan mode auto, Gadgeteer juga bisa pakai mode Pro buat otak-atik parameternya secara manual. Mulai dari exposure, ISO, shutter speed, white balance, sampai manual fokus. Kamera depan dan juga belakang Vivo V5 mampu merekam video hingga Full HD 30 frame per second. Meskipun tanpa OIS, hasilnya cukup smooth. Seperti ini. Iya, mengingat kamera depannya cakep, nge-vlog pakai Vivo V5 kayaknya asik ya. Oh ya, nggak ketinggalan, mode time-lapse dan juga slow motion juga bisa dieksekusi dengan kamera video smartphone ini. Begini hasilnya. Selain ngumpulin kamera, smartphone besutan Vivo emang terkenal dengan kualitas audio yang jernih berkat teknologi hi-fi yang dibawanya. Chip audio yang digunakan adalah AK4376 yang punya signal to noise ratio hingga 115 dB. Logikanya, makin besar angka SNR atau signal to noise ratio, maka makin kecil noise dari perangkat tersebut. Yaps, bahasa gampangnya, mode hi-fi ini bisa bikin musik yang diputar jadi terdengar lebih jernih. Namun yang perlu diketahui, efek suara hi-fi ini cuma tersedia dalam mode earphone, bukan speaker. Dan efek audio ini baru terdengar maksimal saat Gadgeteer putar musik dengan format API, FLAC, WAV, atau MP3 320 kbps yang punya performa terbaik di mode hi-fi ini. Music dan video player bawaan udah dukung mode ini secara default, dan juga beberapa aplikasi pihak ketiga kayak YouTube, MX Player, Google Play Music, dan juga Joox. Oh ya, yang perlu diingat, ngaktifin mode hi-fi akan meningkatkan konsumsi dayanya. Dan ini adalah kualitas speakernya. Performa Vivo V5 untuk keseharian menurut saya udah lebih dari cukup. Dengan prosesor MT6750 octa-core 64-bit dari MediaTek, buka tutup dan berpindah antar aplikasi hampir nggak ada lag yang bikin bad mood. Di saat smartphone mid-range sekelasnya cuma ngandelin RAM 2-3 GB, Vivo V5 udah dibekali RAM seluas 4 GB. So, kamu nggak perlu khawatir HP nge-lag pas lagi buka banyak aplikasi media sosial berbarengan, sambil denger musik dan juga buka kembali game yang sempat diminimize. Ngomong-ngomong soal game, performa gaming Vivo V5 emang bukan yang terbaik kelasnya. GPU Mali T860 di smartphone ini bisa diajak main game grafis standar dengan lancar. Naik ke grafis yang lebih kompleks, terkadang terjadi frame drop, namun nggak begitu ngurangin kenyamanan main game di smartphone ini. Sensor-sensor yang tanam di Vivo V5 cukup lengkap, cuma 2 yang absen. Lagian jarang banget kan HP mid-range dengan sensor yang lengkap. Yang pasti, smartphone ini udah dibekali sensor gyroscope yang jadi syarat utama buat main game VR atau nonton video 360 derajat. Dibekali baterai 3000 mAh non-removable, Vivo V5 ini bisa digeber seharian. Tentunya dengan pemakaian yang nggak terlalu intens ya. Kalau dipakai buat online terus-terusan, main game SD, selfie sampai seisi album isinya mukamu semua, baterainya cuma tahan setengah harian. Screen on time-nya tembus angka 4-5 jam, yang menurut saya udah cukup hemat sih. Thanks to chipset low power Cortex A53 yang nggak berikan beban lebih untuk dayanya. Charger beroutput 2 ampere ini nggak dukung fast charging. Butuh waktu sekitar 2,5 jam untuk ngisi ulang dayanya dari 5% sampai penuh. Dibanderol 3 jutaan, sebenarnya masih ada beberapa hal yang bisa disesuaikan dari smartphone ini. Meski ukuran layarnya tergolong bongsor, resolusinya cuma sebatas SD 720p. Iya, dengan kerapatan yang hanya 269 ppi, tampilan layar berpanel IPS ini kelihatan kurang tajam. Kenapa sih nggak dibikin Full HD sekalian?
Kalau ngelihat spek chipsetnya, MT6750 ini cuma support resolusi maksimal SD. Make sense lah ya. Lalu, slot SIM yang sifatnya hybrid ini agak ganggu bagi saya, yang kesehariannya harus aktif 2 SIM sekaligus. Tapi saya juga pengen nambah kapasitas storage internal 32GB-nya, dengan microSD yang dukung hingga 128GB, buat simpan foto, musik, dan video lebih banyak lagi. Kalau Gadgeteers terbiasa pakai 1 SIM aja, mungkin hal ini nggak jadi masalah. Kesimpulannya, Vivo V5 bukanlah smartphone yang cocok buat para gamer hardcore, penyembah spesifikasi, dan juga jamaah tutu dia. Smartphone ini lebih cocok buat Gadgeteers yang doyan main Snapchat atau Instagram, dan pengen terus eksis share foto selfie kamu dalam berbagai kondisi. Mungkin kamu emang gak terlalu cakep, tapi dengan sentuhan 20 megapiksel selfie soft light kamera di smartphone ini, bikin kamu makin ketagihan foto selfie. Oh ya Gadgeteers, Vivo V5 juga cocok buat kamu yang tertarik pengen ngevlog, tapi cuma punya budget 3 jutaan. Vivo ngeklaim kalau V5 ini udah dukung sertifikasi TKDN sebesar 20%, dengan dibangunnya pabrik manufaktur smartphone mereka sendiri di Cikopo, yang artinya smartphone ini udah dukung konektivitas 4G secara resmi. Tahun depan mereka akan penuhi target TKDN sebesar 30% yang udah diatur oleh pemerintah dengan menggandeng startup lokal untuk kerjasama konten. Untuk spek lengkap dan link pembelian, Gadgeteers bisa cek linknya di kolom deskripsi di bawah video ini. Saya Arya dari Gadget Gaul undur diri, sampai ketemu di video review selanjutnya.